Halo, selamat datang di video tutorial literasi informasi. Video keempat pada pembahasan literasi informasi ini yaitu membahas terkait etika penggunaan informasi. Teman-teman, udah tahu belum nih bagaimana caranya kita beretika dari informasi yang diperoleh melalui dari buku maupun internet? Kalau belum, yuk kita simak penjelasannya. Baik, sebelumnya mengenal dulu mengenai etika penggunaan informasi. Etika penggunaan informasi itu berfokus pada hubungan antara penciptaan, perorganisasian, penyebaran, dan penggunaan informasi, serta standar etis dan ketentuan moral yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Pernah dengar mengenai kasus plagiarisme? Plagiarisme memiliki arti tindakan penjiplakan, baik seluruh atau sebagian suatu karya atau pemikiran tanpa mencantumkan sumber asli dan diakui sebagai karya milik sendiri. Lalu, bagaimana cara menghindari plagiarisme? Sebelumnya, kita mengenal terlebih dahulu definisi plagiarisme. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah miliknya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Hasil dari plagiarisme disebut plagiat, sedangkan pelakunya disebut plagiator. Ada sanksi dan landasan hukumnya. Plagiarisme merupakan pelanggaran berat dan salah satunya terdapat pada Undip. Seorang yang melakukan pelanggaran akademik akan mendapatkan sanksi yang termuat pada Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Undip tahun 2020 pasal 61 ayat 3 mengacu pada Perak Undip pasal 62 ayat 2. Apabila menjadi mahasiswa mendapatkan sanksi dengan dicabut status mahasiswanya secara permanen dan alumni mendapatkan sanksi dengan pencabutan ijazah, transkripsi nilai dan SKPI dan kehilangan hak untuk studi di Undip. Jadi kita harus menghindari plagiarisme ya. Plagiarisme adalah tindakan yang tidak baik dilakukan. Supaya Anda lebih mengenal plagiarisme adalah tindakan tidak baik, maka kita cari terlebih dahulu ruang lingkup plagiarisme. Pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Menggunakan gagasan, pandangan, atau teori lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Menggunakan fakta, data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, melakukan parafrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai milik karya sendiri. Tipe-tipe plagiarisme menurut Sulistyo Basuki. Yang pertama, word plagiarism, yaitu plagiarisme kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Tipe ini sama dengan istilahnya slavish copy, ya. Ini mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Kedua, plagiarisme sumber. Plagiarisme of source, yaitu pada buku bebas plagiarisme harus bebas dari unsur plagiat sumber karena tipe ini biasanya memiliki kesalahan fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipannya. Jika memang ingin membuat buku bebas plagiarisme, maka nama penulis harus disertakan di dalam buku tersebut sebagai sikap fair
dan tidak merugikan kepentingan penulis serta kontributor lainnya. Yang ketiga, plagiarism of authorship, yaitu plagiarisme pengarangan. Dalam buku bebas plagiarisme harus terhindar dari plagiat ke pengarangan karena hal ini merugikan penulis asli. Tindakan plagiat pengarangan terjadi atas kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik, misalnya mengganti sampul buku atau sampul karya tulis dengan sampul atas namanya tanpa izin. Yang keempat, self-plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam self-plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya, karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan, sehingga pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama. Kasus ini merupakan urgensi dari setiap civitas akademika, jadi harus mengetahui cara menghindarinya, yaitu pengutipan dan parafrase. Nah, kalau kita sudah mengetahui dan cara menghindarinya, yaitu dengan pengutipan dan parafrase, bagaimana cara dapat menanggulangi plagiarisme? Sebelumnya terlebih dahulu mengenal faktor penyebabnya, antara lain sosialisasi tentang plagiarisme masih minim. Belum semua perguruan tinggi dan mahasiswa paham mengenai plagiarisme sampai mendetail. Minimnya sosialisasi menjadi penyebabnya dan kemudian meningkatkan resiko terjadinya tindakan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi, baik yang dilakukan mahasiswa. Kemudian, pengawasan masih minim. Minimnya pengawasan dalam menulis karya tulis memang paling mudah adalah copy-paste karya orang lain. Jika tidak ada proses pengecekan terhadap karya tersebut, maka pelaku bisa santai dan berulang kali melakukannya. Kemudian, punya sifat malas. Saat orang malas mengakses internet untuk mencari tahu bagaimana melakukan kredit yang benar, sekaligus malas mencari referensi agar karya tulis kaya informasi dan bebas plagiat. Kemudian tekanan berlebihan dari lingkungan sekitar. Tekanan lebih dari lingkungan sekitar, misalnya mahasiswa dituntut oleh dosennya atau mungkin orang tuanya untuk punya karya tulis yang sempurna, sekaligus mendapatkan nilai mata kuliah yang memuaskan sehingga bisa dibanggakan. Dalam kegiatan karya ilmiah, tentunya kita menggunakan sumber informasi sebagai bahan referensi. Ketika menggunakan referensi, kita wajib memberikan kutipan, sitasi, atau daftar pustaka. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari plagiarisme. Salah satu aplikasi sitasi adalah Mendeley. Untuk itu, yuk simak tutorial dalam menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, kita terlebih dahulu unduh Mendeley for PC di https://www.mendeley.com. Setelah terunduh, install Mendeley-nya dan hubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Setelah langkah kedua selesai, Mendeley sudah dapat digunakan, tapi sebelum digunakan kita harus membangun database dengan membuat folder untuk memudahkan proses temu kembali informasi. Setelah itu, kita masukkan artikel atau karya ilmiah yang akan kita jadikan sumber referensi ke dalam folder yang telah dibuat tadi. Setelah memasukkan artikel tadi, kita pilih style citation yang akan digunakan. Open Word, klik View Citation Style, pilih satu. Nah, saat ini kita akan melakukan citasi. Untuk itu, kita membuka Microsoft Word terlebih dahulu, klik Reference, Insert Citation. Lakukan citasi dengan mengetikkan nama, author, atau judul artikel yang telah diinsert pada folder database, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk membuat daftar pustaka, klik Reference, Insert Biography, citasi, dan membuat daftar pustaka pun sudah jadi. Nah, teman-teman cukup mudah kan untuk belajar etika penggunaan informasi? Biar terbiasa, teman-teman bisa mencobanya langsung ya. Terima kasih, see you in the next video. Sampai jumpa.